Hi, good morning class, good morning everyone. Meet me again, Miss Fitzy. And today, before we are going to the Mankarya, you have to write your name in WhatsApp group as you attend in my class. And before that, let's pray before. Amen. Okay, thank you for your attention. So just keep focus with me and our material today. And then before we start, I will give you a tongue twister. Do you know about tongue twister? Or do you ever hear about the tongue twister? So let's check it out, and I hope you follow what the tongue twister says. So you can follow about what I'm telling you. It is you can train your pronunciation, and I will have fun and enjoy. Okay. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper. I got it wrong. Let's go by one sentence. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Good job! Tongue twisting is really fun. Nah, gimana? Udah? Wah, pasti kalau udah jago tuh. Udah start. So, kamu bisa lanjutin aja terus. Jadi setiap sebelum mulai pelajaran, kamu bisa tuh melatih pronunciation kamu dengan tongue twister. Banyak banget contoh-contoh tongue twister. Nah, kayaknya sebelum kita ke materi lagi, Miss akan membuat kalian lebih have fun dan lebih enjoy untuk mengikuti materi hari ini. Ini adalah sebuah song atau sebuah lagu. Jadi kita bernyanyi dulu lah. Kita have fun aja dulu, enjoy dulu sebelum materi ya. Jadi biar nanti kita gampang nih untuk meresap dan memahami materinya. Jadi ini adalah lagu ya, ini kayaknya udah pernah dengar, tapi Miss ingin melihat nih, kalian kalau dengar lagu tuh diperhatikan gak sih tensis apa yang mereka gunakan? Nanti akan berhubungan kalian sama materi kita hari ini. Jadi ini dia lagunya. Enjoy. Make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while.
wah pasti lagunya tuh populer banget ya. Nah, jadi kalian mau menemukan apa nih? Tenses apa nih yang digunakan? Yes, that's right. Tenses simple present tense. Berhubung hari ini kita juga akan belajar tentang simple present tense, tapi kalimat pasif atau passive voice. Okay, everyone. So we go to the material. So material today is passive voice. Jadi passive voice, yes. Jadi di dalam suatu kalimat itu ada dua bentuk, yaitu ada kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Nah, hari ini kita akan membahas simple present tense dengan bentuk passive voice. Oke, jadi sebelum kita ke pasifnya, kita harus tahu dulu nih kalimat aktif itu yang seperti apa sih? Nah, so jadi the active sentence is the subject doing something or an action. Jadi subjeknya itu dia melakukan sesuatu atau melakukan aksi. Jadi subjeknya melakukan sesuatu, misalkan memasak, menyapu, menyiram, dia melihat, dia memanggil. Nah, itu subjeknya doing something. Dan pastinya selalu dalam kalimat aktif itu selalu menggunakan yang namanya subject plus verb plus object. Itu di kalimat aktif. Oke, sekarang kita ke materi kita, yaitu passive voice. Nah, sebelum kita ke lebih mendalam ke tensesnya, kita ke passive voice dulu. Ada yang tahu passive voice apa? Yes, jadi passive voice itu as a receiver and action. Jadi subjeknya nih yang menerima aksi atau dia yang dikenai suatu aksi. Contohnya nanti ya, betul. So di passive voice itu selalu ada yang nama katanya itu di. Jadi dipanggil, dimasak, dilakukan. Nah, seperti itu banyak. Jadi itu kalau bahasa Indonesia itu di terus ada kata kerja. Di apa? Dilakukan, dimasak, ditonton, banyak. Nah, so the passive voice is the pattern is to be plus verb 3 plus by. And in passive voice is conditional, is depend on the tenses. Jadi to be-nya ini depend on the tenses. Kalau dia tenses the simple present yang akan kita bahas ini, jadi to be-nya adalah am, is, and are. Ini adalah to be dari present. Ini dia nanti akan kita ubah dari kalimat aktif menjadi pasif menggunakan to be, am, is, are. And the passive voice is absolute. Absolute artinya adalah mutlak. Berarti ini sudah mutlak, tidak bisa diganti atau diubah lagi. Oke, kita buat kalimat aktif dari simple present. Contohnya I love you. Ini adalah kalimat aktifnya, di mana di sini adalah I sebagai subject, love sebagai verb, and you as a object. Gimana nih cara mengubah simple present dalam bentuk passive voice? Tinggal we turn the object into subject and subject into object. Jadi kita menukar objeknya menjadi subjek dan subjeknya menjadi objek, atau objeknya berada di depan dan subjeknya ada di belakang. Langsung kita ke passive voice-nya. Passive voice-nya apa? Is you ke depan, you. Langsung ke verb. Tapi ada to be dulu, karena ini dia katanya to be. Jadi sesudah subjek kita masukkan pattern passive voice, itu
To be dari you apa? It is R. And verb 3. Verb 3 dari love adalah love. Love. Kita tambahin D. Love. And plus by. And then subjeknya kita ubah tadi menjadi apa? Objek. Objek dari I itu adalah me. Masih ingat kan pronoun dari I, me, my, myself. Nah itu. Jadi you are loved by me. Kalimat aktifnya adalah saya mencintai kamu. Ketika diubah menjadi kalimat pasif, kamu dicintai oleh saya. Itu contohnya. Oke, sekarang kita di simple past dalam bentuk passive voice. Sebelum ke passive voice, kalian tahu kan rumus atau pattern dari simple past. Jadi pattern atau rumus simple past itu adalah subject plus verb to. Sekarang kita akan bahas simple past dalam bentuk passive voice. Oke? Nah, ini adalah kalimat aktif dari simple past, yaitu menggunakan subject plus verb to. They invite us to their party last night. Oke, kita tentukan dulu nih mana subjeknya, mana verbnya, dan mana objeknya. They itu adalah subjek, invite adalah verb, and us itu adalah objek. Seperti biasa, kita turn atau kita tukar objek ke depan dan subjek ke belakang, atau kita bisa objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. So, passive kalimat tenses simple past dalam bentuk pasif itu adalah us. Us itu dalam bentuk subjek menjadi yes, we, and we used to be what? Jadi to be yang kita akan gunakan adalah were. Ini dia, were. We were verb 3. Apa verb 3-nya adalah invite. Tetap ya invite. Itu verb 3-nya invite-nya. Tetap invite plus by they. Dia dalam bentuk objek itu adalah that's right, them. We were invited by them to their party last night. To their party last night. Nah, mereka mengundang kami ke pestanya tadi malam. It is the active sentence. In the passive voice, we were invited by them to their party last night. Kami diundang oleh mereka ke pestanya tadi malam. Jadi dalam aktifnya bahasa Indonesianya, mereka mengundang kami ke pestanya tadi malam. Dalam bentuk pasif, mereka diundang, kami diundang oleh mereka ke pestanya tadi malam. Diundang dan mengundang dan diundang. So it is so simple banget. Jadi kalian hanya perlu mereview, mengingat dan memahami kembali rumus dari simple past, yaitu subject verb plus verb to, and passive voice atau simple past dalam bentuk passive voice itu sama semua, menggunakan to be and plus verb 3 plus by. And remember, you have to turn object into subject and subject into object. Itu jadi to be-nya setiap tenses berbeda-beda. Kalau simple past menggunakan was were, kalau tadi simple present menggunakan am is are.
Dan verb itu tetap verb 3 semua tenses ya, dalam bentuk kalimat passive voice. Okay, so maybe enough for me. And if you have a question, if you maybe still not understand, you can ask me. And thank you for watching. Thank you for your focus and enjoy, because English is fun and so easy. Bye.